teknologi mengakibatkan model dakwah semakin berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para jamaah penyuluh agama Islam dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kali ini kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan di Inspirasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Baulan, terima kasih yang sudah selalu like, men-share, dan tentunya men-subscribe dari setiap channel video yang telah saya sajikan di Inspirasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan. Saya mengajak kepada para pemirsa, para jamaah dimanapun Anda berada, untuk berbagi tentang bagaimana sebenarnya peran teknologi itu untuk para remaja, sehingga remaja ini bisa terarah, bisa menggunakan teknologi itu dalam hal-hal yang amat sangat positif. Baik para sahabat dimanapun Anda berada, di Inspirasi Penyuluh Agama Islam pada kali ini saya ditemani sekaligus di dekat saya ini ditemani oleh sosok pemuda yang kayaknya tidak asing kalau di Kabupaten Toli-Toli. Di Kabupaten Toli-Toli tidak asing, apalagi di Facebook sangat-sangat tidak asing. Nah, kita pada kali ini kita akan membahas tentang, artinya kita akan membahas tentang bagaimana pemuda itu bisa memanfaatkan era globalisasi, salah satunya dengan teknologi. Di HP yang menjadi kedekatan dia dalam sehari-hari bisa dimaksimalkan dalam hal-hal yang positif. Ya, itu yang kita akan bahas bersama Ustadz Gufron, Ustadz muda. Beliau ini adalah, saya perkenalkan sedikit, nama beliau adalah Ustadz Gufron. Beliau adalah salah satu juga kepala TPA dari Qurrata A'yun, tepatnya di Dapalak, Ustadz ya. Yes. Dan sekaligus beliau ini adalah sekaligus beliau ini pengurus dari PKPRMI Kecamatan Baulan, seksi beliau bagian LPPTK, Ustaz ya. LPPTK. Dan yang menarik ini, beliau ini adalah masih tahap untuk menyelesaikan program S1 sarjana. Nah, semester berapa sekarang, Ustaz? Alhamdulillah semester 6, tidak lama lagi. Artinya dari sinilah, dari sepak terjang dari sinilah yang bisa kita ambil, yang bisa kita narasikan untuk memberikan edukasi kepada para pemuda agar masa-masa muda itu kalau dimanfaatkan dalam sebaik-baiknya, dalam hal yang positif, pasti dampaknya akan mengarah ke positif juga. Salah satunya adalah dengan bincang-bincang kita dengan Ustadz Gufron, yaitu salah satu Ustadz muda di Kabupaten Toli-Toli. Saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat ini? Alhamdulillah. Nah, jadi Ustadz, kita ini sekarang ini sedang akan membahas sebuah tema yang saya sampaikan tadi di Inspirasi Penyuluh Agama Islam. Mudah-mudahan Ustadz dengan adanya ini banyak memberikan inspirasi kepada para generasi muda, khususnya generasi milenial. Nah, Ustadz, kita akan bahas tentang era digital bagi para pemuda-pemuda agar lebih memaksimalkan lagi era digitalnya dalam hal-hal yang positif. Ini yang kita bahas, Ustadz. Saya ingin tanya Ustadz, sebenarnya secara persentase sekarang itu 80% persentase anak-anak muda itu lebih cenderung, lebih aktif, lebih dekat dengan digital, dengan HP. Ini bagaimana Ustadz untuk memberikan hal-hal yang mengedukasikan supaya para remaja itu benar-benar memanfaatkan teknologi itu dalam hal-hal yang baik, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang disampaikan tadi kepada Ustaz Solihan, ya, kemajuan teknologi mengakibatkan model dakwah semakin berkembang pesat dan dinamis. Tidak bisa dipungkiri bahwa konten-konten berbau Agama. yang radikalisme, kemudian hal-hal yang sekarang yang biasa kita kenal dengan pornografi, Porno Ya. aksi. ya aksi-aksi yang ya. Tapi bukan panu Ustaz ya. Iya. Bukan panu. Bukan. Oh, bukan, oke. bukan. Ini Ya. sudah masuk di teknologi sekarang. Jadi sehingga bagaimana anak-anak muda itu bisa menangkal atau bisa mencegah atau bisa menghindari hal-hal yang seperti itu. Ini bisa merusak pikiran Bisa merusak, hati merusak, hati. masa depan Masa rusak. depan merusak. Kalau teknologi itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan Ustaz, ya. sebaik-baiknya. Masya Allah, luar biasa ini. Harus dimanfaatkan. Nah, Ustadz, kalau pengalaman pribadi bagaimana Ustadz? Dengan akun media, kemudian apalagi sebagai kepala TPA Kurata Unit, bagaimana sebenarnya mengisi media atau HP yang kita miliki, Android yang kita miliki, gadget yang kita miliki, kita bisa memaksimalkan dalam hal-hal yang positif, Ustadz. Bagaimana caranya? Ya, untuk memaksimalkan hal-hal yang positif, ya kita memang agak sulit juga ya, karena kadang ada pro dan kontra ya. Ya. Ya, apalagi saya sering sekali selalu setiap kegiatan selalu diposting di media sosial ya. Ya, betul. Sebagai itu tujuannya apa? Supaya memotivasi ya, menginspirasi. Tujuannya itu ya, bukan tujuannya pamer untuk pamer ya. Biasa ada yang mengatakan, sok-sokan ini orang ini pameran, pasti ilmunya begini, padahal tujuannya hanya ingin motivasi, menginspirasi, terutama kepada generasi sekarang ini. Iya. Sebenarnya Ustaz, kalau secara kacamata kalau kita lihat sebenarnya seperti apa sekarang perkembangan teknologi yang anak-anak muda lebih dominan, Ustaz? Apakah lebih banyak ke hal yang negatif atau positif, Ustaz? Ya, ini kadang anak-anak ini banyak juga yang positif, tapi ada juga negatifnya juga. Ya, tapi saya lihat paling banyak yang negatifnya saja ya, karena kita bisa lihat sendiri saja, luar biasanya mereka apalagi sekarang ini ya, saya selalu biasanya akun saya itu ditandai akun porno, apalagi sekarang lagi viral itu saja. Iya. Saya juga pernah memasukkan itu. Iya, saya itu. kaget. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi saya tidak lihat lama, Ustaz. Tapi saya dosa. Ya, kalau lihat pertama kan katanya rezeki, tapi kalau lama-lama tidak boleh. Iya. Nah, jadi Ustaz, kalau kita lihat sekarang, jadi hal-hal positif itu sebenarnya harus kita tampilkan di media, Ustaz, ya. Iya. Artinya apapun, ajar mengaji, mau kita senyum, mau kita buat hal-hal yang baik lah, setidaknya kita upload, kita berikan kita kemas dalam bentuk media sehingga dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Tapi ada orang takut dengan media, Ustaz. Takut dia kalau mau jangan-jangan ini ria, jangan-jangan dia takut tidak ikhlas, sehingga hal-hal kebaikan itu dia tidak upload, Ustaz. Sehingga yang masuk yang jelek-jelek, bagaimana itu untuk merubah sikap kepada anak muda seperti itu? Artinya kan ada takut mau diupload, takut ria anak. Ada yang begitu kan, padahal tidak seperti itu. Padahal kalau dia seperti itu semakin yang negatif yang masuk di dunia maya, Ustaz. Jadi kalau kita tidak tampilkan hal-hal yang baik, bisa jadi nanti lebih banyak yang tidak bagus masuk di hati. Artinya bagaimana supaya anak-anak muda itu bisa sadar, ternyata saya ini harus saya ubah cara berpikir saya, hal-hal yang baik itu yang saya mau tampilkan. Ya, oke lah. Kalau memang hal seperti itu kita harus berani, harus berani membuat sesuatu yang positif di media sosial. Kalau kita berani, insya Allah apapun resikonya, apapun pro maupun pro dan kontra, ada yang suka dengan tidak suka,
insya Allah kita jalani. Artinya hanya diri kita dengan Allah yang tahu saja apa maksud dan tujuan kita. Yang penting kita action terus, tampilkan terus supaya inspirasi, bisa memberikan kreativitas ya. Karya yang baik untuk orang lain. Kalau bahasa hadisnya baligu anni walau ila ayat, sampaikanlah kebaikan tuh walaupun satu ayat. Ini Ustaz pengalaman ini Ustaz. Kalau pengalaman Ustaz bagaimana ini dengan teknologi yang sekarang ini, bagaimana caranya Ustaz memberikan edukasi kepada yang lain sehingga memberikan positif untuk kita? Saya awal itu kalau dari pengalaman pertama kali saya main media sosial itu ketika mau ikut dalam organisasi Risma. Ya. Sebenarnya awal-awal tidak mau bermain media sosial. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Karena saya takut nanti bermedia sosial itu nanti ada timbul di dalam hati saya mungkin nanti ria kak ya, tidak ikhlas begitu ya, ikhlas atau bagaimana kan ya. Jadi sehingga saya tidak dulu, tapi ketika itu saya punya keyakinan kayak boleh nih kalau saya upload ini. Tujuannya saya itu hanya menginspirasi dan memotivasi anak muda, khususnya umat, khususnya di kalangan umat, motivasi. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, seperti itu, ya biarkan saya dengan Allah saya yang tahu. Intinya Ustaz, memang kita harus paksakan diri kita untuk karena memang lingkungannya kadangnya seperti lingkungannya. Jadi teknologi itu bukan membuat kita kerdil dalam berpikir saja, kerdil dalam menyampaikan kebaikan, tapi semakin akbar, semakin besar kita memberikan hal-hal yang bermanfaat. Ustaz Gufron, ini TPA ini kan punya akun. Antum kan punya akun juga, akun pribadi. Itu bagaimana mengemasnya supaya bisa memberikan hal-hal yang baik untuk kan? Saya mempunyai akun bukan akun pribadi sih, tapi akun lembaga ya, akun TPQ ya, TP aku Ratu Ayun. Sebenarnya mungkin awal-awal ya saya juga berpikir ya, saya mau buat sesuatu ini atau tidak ya, membuat akun tersebut atau tidak, tapi saya rasa kayaknya perlu ya, selain memotivasi, menginspirasi anak-anak muda ya yang mau jadi guru ngaji ya, seperti saya kemarin mungkin pernah kita buat konten lalu sih di Masjid Agung mungkin ya, alhamdulillah itu sampai berapa juta yang nonton Ustaz? Banyak juga ya, malu gaib yang nonton Ustaz. Baik Ustaz, ini bagaimana cara memberikan nasihat atau memberikan edukasi lah kepada anak-anak yang terlalu waktunya habis di game. Tidak dilarang sih main game, tapi mungkin bisa diimbangi gamenya supaya bisa melahirkan hal-hal yang positif. Terlalu banyak dengan doyan nonton ini sehingga hal-hal yang positif untuk dia lakukan itu sehingga tidak dilakukan. Padahal kita ini adalah salah satu dai. Kita ini adalah salah satu dai, orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga kalau jadi penonton semua, siapa yang mau jadi? Padahal kita ini adalah dai semua. Saya bagaimana supaya memberikan edukasi kepada anak-anak yang sudah 95% waktunya di HP. Maksud saya supaya bisa HP-nya itu bisa bernilai positif. Main game tapi ada waktunya ketika dia sholat, dia upload, supaya bisa memberikan edukasi. Jadi ya saya perlu memberikan inspirasi saja kepada anak muda ya, kepada teman-teman sekalian ya. Jadi setidaknya setidaknya ketika kita mungkin banyak hal-hal yang mungkin main game, tapi di sisi lain kita bisa memberikan hal-hal yang positif ya, seperti bisa membuat konten ya, ceramah-ceramah ya. Biarpun mungkin ilmu kita tidak sebanding dengan ilmunya ulama-ulama, tapi di sisi lain kita bisa ada bernilai positif ya, dengan hal-hal yang positif ya. Sehingga kita bisa bermanfaat, bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena
ayat yang menjelaskan ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Memang kita sebagai penyuruh dengan menyampaikan hal-hal yang baik. Artinya memang tugas kita sebagai penyuruh, sebagai orang-orang yang diberi amanah sebagai juru dakwah. Kita semuanya ini jangan jadi penonton. Baik Ustaz, terima kasih di waktunya yang singkat ini. Sebagai kesimpulan Ustaz, apa yang bisa disampaikan kepada generasi muda terhadap digital ini? Ya, kesimpulannya saya mengajak kepada anak-anak muda ya, khususnya di wilayah Kabupaten Toli ya. Mari kita berbuat kegiatan yang bermanfaat, yang positif, sehingga dapat membangun daerah kita, Kabupaten Toli yang lebih maju, lebih berkembang dengan adanya anak-anak muda yang selalu kreatif dalam membangun daerah kita. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan inspirasi penyuluh agama kita, bincang-bincang kita pada kali ini memberikan banyak manfaat untuk para remaja-remaja. Terima kasih banyak Ustadz. Penyuluh agama Islam bersama Ustadz Gufron, Ketua TPA Qurrata'ayun dan pengurus dari BKPRMI bagian LPPTK. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.